Sejak pertama kali ditemukan oleh Thomas Alva Edison pada tahun 1870-an, banyak jenis lampu yang kita kenal hingga sekarang. Tuntutan efisiensi energi dan penggalakan kampanye Save Our Earth membuat lampu telah menjadi salah satu inovasi yang perkembangannya sangat signifikan. Dari hanya sebuah lampu pijar dengan ton warna yellow warm dan watt yang cukup besar, hingga lampu zaman sekarang yaitu LED yang hemat energi dan ramah lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian dari Signify, 74% masyarakat Indonesia banyak menghabiskan lebih dari 8 jam sehari di area dengan pencahayaan buatan. Artinya, lampu mempunyai peran penting dalam pencahayaan. Meskipun, terkadang ada sinar alami yang masuk melalui jendela, tetapi kita masih membutuhkan pencahayaan tambahan ketika kondisi gelap atau malam hari untuk mendukung aktivitas di dalam ruangan. Namun, permasalahan pun mulai timbul. Kebanyakan dari kita cenderung membeli lampu hanya berdasarkan watt atau harga murah dari lampu itu sendiri. Ini berimplikasi dengan survei yang pernah dilakukan oleh Philips Lighting tentang persepsi masyarakat Indonesia dalam preferensi membeli lampu. 4 dari 5 orang Indonesia ketika membeli lampu lebih memprioritaskan harga yang murah ketimbang kenyamanan mata. Selain itu juga, 75% lebih membeli lampu yang hemat energi atau biaya penggunaan energi listriknya lebih murah tanpa melihat harga terlebih dahulu. Dari hasil survei tersebut, ternyata masih banyak dari kita menggunakan pencahayaan yang kurang tepat di rumah. Terkadang, kita menggunakan lampu dengan pencahayaan redup ataupun terlalu terang pada saat bekerja ataupun belajar. Ini tentunya akan berdampak pada kesehatan mata. Pencahayaan yang tidak sesuai akan membuat mata akan bekerja lebih ekstra dan akhirnya mata akan lebih cepat lelah. Efek jangka panjangnya bahkan akan merusak dan berbahaya untuk indera penglihatan kita, yaitu mata. Ingat loh, kasus rabun jauh atau miopi selalu meningkat per tahunnya. Bahkan, WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2050 akan ada 1 dari 2 orang di seluruh dunia menderita miopi yang penyebab utamanya adalah aktivitas di dalam ruangan dengan pencahayaan yang tidak berkualitas sambil melihat layar komputer atau gadget. Berangkat dari permasalahan tersebut, kami dari perwakilan Universitas Hasanuddin merancang sebuah inovasi berupa lampu Luxbender. Lampu lux pintar yang dapat menyesuaikan kebutuhan ruang. Lampu ini memiliki komponen sebagai berikut. Pertama, Luxbender memiliki sistem pendeteksi ruangan multidimensional yang menyematkan 2 sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik pertama akan berputar 360 derajat menggunakan servo sebagaimana radar untuk mendeteksi luas ruangan. Sedangkan sensor ultrasonik kedua berfungsi mengukur tinggi ruangan dengan mengeluarkan gelombang bunyi hingga memantul ke permukaan lantai. Kedua, karena warna ruangan berpengaruh terhadap intensitas pencahayaan, Luxbender memanfaatkan kamera smartphone untuk mengenali dan mengeneralisasi warna ruangan melalui user interface yang kami namai Luxbender App. Dari Luxbender App ini bisa diatur pencahayaan lampu yang disesuaikan dengan kondisi mood ataupun fungsi ruangan yang pengguna inginkan. Dan yang terakhir, ruangan tidak sepenuhnya tergantung pada satu sumber pencahayaan. Ada distraksi pencahayaan dari ventilasi, jendela, ataupun distraksi lainnya. Sehingga lampu ini memanfaatkan Light Dependent Resistor atau disebut LDR sebagai pengatur intensitas cahaya. Variabel informasi luas, warna, dan distraksi pencahayaan kemudian diolah oleh node MCU yang berperan sebagai mikrokontroler atau otak pusat pengendali lampu menjadi sebuah input data. Lalu, diolah melalui pengkodean IDE Arduino yang menggunakan bahasa pemrograman C, sehingga dari sini intensitas cahaya lampu yang dihasilkan oleh Luxbender sesuai dengan pedoman kelayakan pencahayaan ruangan. Nah, selanjutnya kita akan melihat simulasi pengoperasian lampu Luxbender pada 2 ruangan yang mempunyai luas dan jumlah lampu yang berbeda. Kondisi ruangan ini memiliki beragam sumber pencahayaan, baik pencahayaan alami dari luar ruangan yang berasal dari jendela,
dan pencahayaan buatan yang berasal dari lampu di 4 sudut ruangan. Selain itu, ruangan tersimulasi bagaimana dampak kondisi pencahayaan ruang berdasarkan intensitas cahaya yang masuk pada pagi hari, siang, sore, dan malam. Selain itu, ruangan disimulasikan dengan 3 warna tembok yang berbeda, yaitu hijau, coklat, dan warna putih. Dengan kondisi seperti ini, LuxBanner dapat beradaptasi dengan cara menyesuaikan output cahayanya sampai kondisi ruangan sesuai dengan standar pedoman kelayakan pencahayaan ruangan. Dalam sistem lampu LuxBanner, 2 sumber pencahayaan tersebut akan berkolaborasi dengan cara saling terkoneksi satu sama lain dalam memenuhi pencahayaan yang layak. Nah, bagaimana? LuxBanner keren bukan? Harapannya, potensi besar dan kebermanfaatan dari ide Karsa Cipta ini jika dapat diimplementasikan yaitu pertama, memudahkan masyarakat untuk menentukan lampu yang sesuai dengan kebutuhan ruang dan menjadi referensi standar dalam membeli lampu. Kedua, menjadi ide lampu pintar yang bisa dipindahkan ke ruangan lain tanpa perlu ganti lampu baru dan solusi efektif dalam menggunakan energi listrik secara efisien. Dan terakhir, PKM-KC ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan di bidang luminasi ruangan dan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.